Halo semua, balik lagi bersama gue, Rabadofu. Nah, kali ini kita balik lagi di Bleed Soul Resonance. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih lihat untuk cara building karakter di game ini seperti apa. Terus juga untuk status atribut di game ini ada apa aja. Nah, kebetulan untuk akun gue sekarang sudah level 32. Jadi untuk fiturnya sudah kebuka semua. Untuk dari resource, terus untuk card equipment, terus juga untuk challenge. Nah, untuk challenge gue bakal bikin terpisah karena takutnya terlalu panjang di situ. Dan oke, langsung aja. Di sini untuk gamenya itu punya 4 elemen warna ya. Untuk yang warna merah ini adalah elemen slash. Untuk yang warna biru ini adalah elemen spirit. Untuk yang warna kuning ini adalah elemen hit atau sudden. Untuk yang orange ini adalah elemen burst atau beat. Nah, kenapa gue jelasin dulu untuk elemen ini? Soalnya nanti dia ada sistem card equipment, yang dimana card equipment itu statusnya ada buat naikin increase damage dari beberapa elemen tersebut, dari 4 elemen tersebut ya. Biar nanti kalian nggak salah building di situ. Dan terus di sini ada status atributnya. Ini ada panjang banget ya. Nanti gue bakal kasih lihat untuk translatannya seperti apa. Kalian bisa pause aja dulu di situ. Oke. Dan berikutnya, di sini untuk buat upgrade karakter, weapon, equipment, skill, untuk resource-nya itu bisa didapetin dari bagian sebelah sini, ya. Dan untuk yang gue jelasin dulu, ini ada tab pertama sama tab kedua. Untuk yang tab pertama, ini adalah buat bahan leveling karakter. Ini XP-nya ya. Ini dia, ini XP-nya di situ. Kalau misalkan kalian sudah masukin stage-nya pertama kali, itu kalian bisa ngedapetin gem di sini. Kalau misalkan udah, kalian bisa nge-skip aja sih, langsung tanpa battle di situ. Tapi tetap aja butuh stamina ya intinya di situ. Ini contohnya. Tuh, kayak gitu ya. Kalian bisa langsung nge-skip aja. Ini untuk bahan XP, ini untuk bahan currency-nya kayak gold-nya lah, mata uang gitu. Terus untuk naikin level si weapon, tuh ya. Ini nggak pernah gue masukin stage-nya, soalnya dapat reward-nya banyak banget sih buat naikin level weapon. Terus di sebelah sini untuk naikin level skill karakter ya. Ini contohnya. Dia ada beberapa elemen juga di situ. Jadi kalian harus hati-hati juga di situ ya. Terus di sebelah sini di bawahnya, ini buat naikin level cap karakter dari 4 elemen warna tersebut. Tuh ya. Kalian bisa nge-skip aja, pokoknya kalau misalkan udah pertama kali masuk, di stage berikutnya kalian bisa skip. Terus untuk yang di sebelah sini adalah untuk weapon, level cap-nya. Terus berikutnya di sebelah sini adalah untuk card equipment, buat cap levelnya dinaikin lagi. Nah, kalau misalkan kalian bingung, andaikan milih satu-satu yang mana, ada cara simpelnya, kalian tinggal klik aja di karakter gini ya. Ini misalkan Rukia, dia tuh butuh bahan XP. Kalian tinggal klik aja tanda tambah di sini. Nah, nanti bakal langsung diarahin. Tuh. Nanti kalian tinggal skip aja deh kalau udah kayak gitu. Terus juga kalau misalkan dia level cap-nya dinaikin, kalian bisa ngedapetin reward di sini. Jadi contohnya dari level 20, 40, 60 dan 80, kalian bisa ngedapetin normal tiket banner di situ. Jadi lumayan banget ya untuk yang nyari bahan-bahan tiket banner gratisan lah di situ. Dari semua karakter ini sama ya rewardnya. Tuh, ya. Jadi lumayan banget. Terus juga kalau misalkan kalian bingung untuk timnya seperti apa, buildingnya, kalian bisa klik yang di bagian sini. Nah, di bagian atas ini adalah untuk kombonya. Terus di bagian sini untuk timnya. Untuk yang bagian kiri ini adalah minimal timnya lah ya. Ya, ini tim limit budgetnya lah. Terus untuk yang kanannya adalah recommended-nya, timnya seperti apa. Nah, untuk yang di bagian bawah sini, ini adalah card equipment-nya, yang disarankan seperti apa di situ. Oke. Dan langsung kita ke yang berikutnya, di bagian kedua, untuk weapon. Ini untuk weapon sama juga kayak equipment, sama kayak karakter tadi. Bisa dinaikin levelnya, bisa dinaikin level cap-nya juga. Sama kayak tadi, kalian bisa langsung aja klik tanda tambah, dia langsung diarahin di situ. Jadi biar kalian nggak terlalu lama ya. Dan di sini juga punya eksklusif tambahan untuk weapon. Nah, untuk yang satu ini bisa didapat dari gacha ataupun bisa didapat dari beli di shop.
Nah, sayangnya untuk yang beli di shop itu nggak ada yang buat khusus ke karakter sih. Nih kalau ini tuh gue dapatnya dari gacha sih. Untuk Ururu, ini ada bahan ada efek tambahannya soalnya. Kalau untuk yang lainnya misalkan kayak gini ya, ini yang warna biru ini bisa dinaikin sih efeknya dengan ditambahin dupe gitu. Tuh, dia bakal naik efeknya. Cuman ya ini bukan yang khususnya dia sih. Terus untuk efeknya ada apa aja, itu nanti kalian bisa translate aja sebetulnya sih. Atau enggak ngikutin yang di sebelah sini ya. Ada apa aja yang tadi, kalian bisa cocokin di situ. Dan juga untuk weapon ini, sama kayak leveling tadi, kalau misalkan dia dinaikin level cap-nya, dia bisa ngedapetin buat bahan gacha. Nah, ini buat bahan gacha apa? Ini buat bahan gacha untuk stem. Yang bagian sini. Jadi ya, untuk stem. Ini untuk bisa ngedapetin setidaknya ya, entah itu card equipment effect ataupun buat weapon effect. Untuk yang tanda bintang gini ya, ini bintang gini, ini adalah buat card equipment. Oke, untuk yang polos seperti ini adalah untuk weapon. Jadi beda lagi ya, ada yang card equipment sama weapon. Untuk yang khususnya di situ. Biar nanti kalian nggak salah ya. Nah, berikutnya sekarang untuk skill. Di sini untuk skillnya itu ada skill aktif sama skill pasif. Untuk itemnya itu beda lagi ya, yang dibutuhin buat upgrade skillnya. Untuk skill aktif dia butuh item seperti ini. Kalian tinggal otomatis kayak tadi aja, diarahin. Tuh ya. Kalau misalkan baru pertama kali masuk stage, kalian nanti bisa ngedapetin gem. Kalau misalkan sudah, nanti kalian bisa nge-skip aja sih. Untuk cara buat ngedapetin si item tersebut. Kalau enggak, kalian bisa aja tukarkan item ini, kalau punya ya, dengan item yang kalian butuhin buat si upgrade skill aktifnya itu. Ini contohnya tuh, dia kayak gitu ya. Terus berikutnya untuk skill pasif. Nah, untuk skill pasif dia butuh item yang beda lagi. Dia butuh item seperti ini. Itu dia dapat dari bagian sebelah sini. Yang ketiga ini, bagian paling kiri ini. Nah, nanti di sini itu kalian bakalan pilih holo apa aja yang kalian lawan. Dan itu nanti bisa dilihat drop item cube-nya, dia bakalan drop item apa. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapet, kalian tinggal masuk lagi buat nge-upgrade skill pasif tadi ya. Tuh. Oke. Terus berikutnya untuk Awakening. Nah, untuk Awakening ini punya 6 stage, dan dia itu pastinya butuh dupe karakter, ya dimana bisa didapat dari gacha aja untuk sekarang. Semoga nanti kedepannya ya adalah event buat ngedapetin fragmen gratisan lah. Biar nanti mempermudah untuk yang satu ini sih. Ini gue Ikaku kebetulan dapet sih dupe satunya. Dan ini bagus banget sih dupe satunya dia. Terus sekarang berikutnya ke card. Nah, ini untuk card equipment. Untuk card equipment sama card weapon, dia punya card khusus untuk karakter tersebut ya. Itu dia. Ini untuk cardnya Rukia yang weapon. Ini untuk cardnya Rukia yang equipment. Nah, sayangnya untuk yang card equipment ini, dia itu bisa dapatnya dari gacha aja. Sedangkan untuk yang card weapon kayak gini, ini bisa didapat sih dari exchange. Cuman bukan card weapon khusus karakter tersebut. Nih ya, kalian bisa dapat dari sini. Di bagian sebelah sini. Nah, nanti kalian bisa dapat yang ini. Cuman ini buat all roles karakter sih, bukan card khususnya. Ya, sayangnya di situ aja sih. Tapi ya lumayan lah. Seenggaknya mungkin efeknya bagus buat karakter tersebut. Kalian bisa tuker di bagian sebelah situ. Oke. Terus untuk yang 3 set ini, nah yang 3 set ini ya, kalau nanti kalian bingung setnya apa, kalian klik lagi aja yang paling atas, klik yang guide ini, ya, yang buku ini. Terus nanti kalian lihat yang di bagian sebelah sini. Nah, dia butuh card set Rukia. Oke. Jadi nanti kalian tinggal bikin card setnya dia Rukia semua. Kenapa dia butuh setnya Rukia? Karena dia itu punya passive skill yang dimana itu battlefield skill. Sama kayak skillnya si Tosen. Tuh. Ya, dia punya battlefield skill. Sama kayak skillnya si Uryu. Dia punya battlefield skill. Yang dimana itu nanti bakal naikin damage. Kalau enggak, naikin elemen damage palingan. Seperti itu ya. Untuk cardnya Byakuya ini. Masing-masing karakter pasti beda setnya ya di situ. Dan juga kalian harus perhatiin untuk
apa ya, atribut-atribut namanya ini apa aja. Kalau kalian bingung, kalian bisa balik lagi ke awal, kalian pause, itu atribut namanya apa aja, translate-nya di situ. Oke? Tuh ya. Terus juga kalau misalkan dia bintangnya lebih naik lagi, ini kan bintang 2 ya, jadi bintang 3, dia bakal dapat side atribut tambahan lebih banyak lagi. Ini contohnya misalkan bintang 4, tuh, dia dapat 3 ya. Nah, untuk cara ngedapetin si set item ini dari mana, itu dapatnya dari bagian sebelah sini. Ya, yang ketiga ini bagian sebelah sini. Nanti kalian pilih dulu stats-nya. Tuh, ini kan stats-nya Byakuya ya. Nah, kalian pilih ini, tinggal lawan aja. Nanti kalau misalkan akun kalian levelnya makin naik, ya nanti bisa dinaikin lagi sih. Untuk cara ngedapetin bintang setnya ini, lebih bagus lagi ya ke depannya. Terus juga bisa didapat dari bagian sebelah sini. Nah ini dia. Cuman ini tuh tergantung musuhnya sih, dropannya beda-beda tuh. Ya, tuh. Ini setnya Ichigo, ini setnya Yoruichi, ini Urehara ya. Oke, itu bisa didapat dari situ. Nah, sekarang gue kasih contoh dulu kalau misalkan dia upgrade card setnya. Ini contohnya untuk cardnya Urehara. Nah, ini gue upgrade dulu. Nah, dia. Untuk item upgrade-nya bisa didapat dari yang tadi juga ya. Buat naiknya yang nyari card set itu. Nah, kalau sudah, nanti bisa dinaikin juga cap levelnya. Ini sama, kalian tinggal otomatis aja arahin, itu bisa juga. Tuh, ya. Nanti juga bisa nambah ke statusnya sih. Tuh, cuman itu random ya, nambah statusnya di bagian sebelah mana. Tuh ya, kayak gitu. Terus juga, selain yang card equipment khusus, terus juga yang set cardnya, ada satu lagi di bagian sebelah sini. Nah, ini adalah rune. Rune ini tuh apa ya? Buat nambahin status pokoknya. Ini buat nambahin attack, kalian bisa gonta-ganti sih. Pilih yang mana sesuai karakter yang kalian mau ya. Tuh, misalnya kayak gini, gue pakai ini. Tuh ya. Kalau ini gue pakai ini. Nah, cara dapetin rune-nya ini dari mana? Kalian tinggal klik aja ini. Tuh. Nanti dia ada di stats bagian sebelah sini. Mana sih? Nih dia. Nah, ini dia nih. Saya dapetinnya dari sini. Ya. Terus kalau enggak bisa didapat dari beberapa mode lainnya sih untuk yang rune itu. Ya. Dan juga dia ada beberapa set, banyak juga sih, beda-beda tuh. Tuh ya. Tuh ada juga yang dari achievement, ada yang dari ngelawan boss kayak gitu ya. Terus juga di sini gamenya itu punya sistem crafting. Nah, bagian sebelah sini. Nah, untuk craftingnya itu bisa bikin buat card set yang tadi ya. Nah, kalian butuh card set apa misalkan? Nih, kalian bisa bikin buat Rukia tuh. Nah, kalau yang di sini itu untuk yang paling atas dia di diskon, cuman random dapetnya dari 3 pecahan ini ya. Tuh. Kalau kan dia butuh 20/30 ya kalau yang khusus. Kalau yang random dia butuh 10 doang. Ini contohnya. Tuh. Untuk bintangnya juga dari bintang 2 sampai bintang 4 ya dapatnya. Kalau yang ini bintang 4 ke atas sih kayaknya sih. Atau lebih bagus lagi kemungkinan sih harusnya. Nah, dia ada bintang 2, bintang 4. Di sini bintang 4, bintang 5 ya. Terus kalau yang ini bintang 5. Tuh ya, ada opsinya di sebelah situ. Dan iya, kurang lebih kayak gitu sih untuk cara nge-building karakter di game ini. Kalau misalkan nanti ada yang kurang, kalian bisa komen ya. Tapi semoga ini ngebantu buat nanti kalau misalkan gamenya sudah rilis, kalian bisa balik lagi ke video ini buat gimana sih cara nge-building karakter, terus juga status atribut di game ini ada apa aja. Ya, gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.